Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin membawakan presentasi tentang studi fatwa pariwisata syariah. Perkenalkan, saya selaku moderator Khalid Samil dan dua teman saya, Dian Auralina dan Dedi Dwi Suseno. Sebenarnya ada satu kawan kami lagi yang bernama Alif Rafli, tapi karena ada kendala satu dan lain hal, ia tidak bisa mengikuti rekaman Zoom ini. Adapun materi-materi yang ingin kami sampaikan, yang bisa kita lihat bersama pada layar. Lanjut, Yan. Ya. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Saudara Dian Auralina. Kepada Saudara Dian, dipersilahkan. Dedi duluan. No, Dedi, salah ya. Ya, Dian, Dedi, langsung Dedi. Ya, terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan saya untuk membacakan materinya. Baik, di sini bab 2 yaitu pengertian pariwisata syariah. Pariwisata syariah dapat didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan seseorang atau kelompok orang ketika bergerak dari satu tempat ke tempat lain atau ketika berada di satu tempat di luar tempat tinggal mereka yang normal atau jangka waktu kurang dari 1 tahun, dan untuk terlibat dalam kegiatan dengan motivasi Islam. Perlu dicatat bahwa kegiatan wisata dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku umum, yaitu halal. Selanjutnya, Saudari Dian. Oke, konsep pariwisata syariah. Kepariwisataan berbasis syariah dipahami sebagai produk-produk kepariwisataan yang menyediakan layanan keramah-tamahan yang memenuhi persyaratan syar'i. Hal ini berarti orang yang sedang berwisata harus memenuhi larangan-larangan agama seperti berasik-asik di pantai dan kolam renang, bahkan dengan pasangan yang sah sekalipun, dengan mengenakan pakaian yang tidak syar'i, makan-makan di hotel atau restoran dengan menu hidangan yang mengandung babi dan alkohol, dan makanan lain yang haram. Dalam konteks lebih luas, kepariwisataan berbasis syariah mencakup segala layanan yang bebas alkohol, keuangan Islami, makanan berbasis syariah, saluran TV yang bebas dari acara-acara yang tidak Islami, kolam renang terpisah antara laki-laki dengan perempuan, fasilitas peribadatan, transportasi terpisah antara laki-laki dan perempuan yang dapat diakses melalui udara, darat, dan air. Hotel yang memenuhi persyaratan syariah, keluarga, individu, check-in, lajang atau sendirian, sanitasi yang baik dan bersih, dan lain sebagainya. Bagian C. Akad yang digunakan dalam pariwisata syariah, yaitu yang pertama akad ijaroh, yang kedua akad wakalah, dan yang ketiga akad jualah. Selanjutnya, yang D, perbedaan pariwisata syariah dan konvensional. Wisata halal dan wisata konvensional meskipun berbeda secara konsep, namun tidak berarti saling meniadakan dan menghilangkan satu sama lain. Wisata konvensional pada prinsip dapat mendukung terselenggarakannya wisata halal, panjang tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Pada umumnya terdapat perbedaan mendasar, yaitu pariwisata syariah terdapat akad sementara, pada pariwisata konven tidak.
Yang latar belakang adanya fatwa DSN MUI nomor 108 garis miring DSN MUI garis miring X garis miring 2016. Ada dua hal yang latar belakang lainnya fatwa DSN MUI nomor sebagai berikut, yaitu satu, semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN MUI. Yang D, perbedaan pariwisata syariah dan konvensional. Wisata halal dan wisata konvensional. Tadi udah. Yang D bukannya udah. Selesai. Bab 3, Saudara Khalid. Lanjut saja, bab 3 akan dibawakan oleh Saudara Dian. Kepada Saudara Dian dipersilahkan. Oke, bab 3 ini adalah mengenai analisis karya tulis ilmiah. Di sini karya tulis ilmiah yang kami ambil yaitu Jurnal Inovasi Pariwisata Syariah di Indonesia, analisis fatwa DSN MUI nomor 108 garis miring MUI garis miring DSN MUI nomor 10 tahun 2016 volume 5 nomor 1 tahun 2019. Yang pertama mengenai latar belakang. Nah, di jurnal ini sendiri berfokuskan pada upaya inovasi pariwisata syariah dengan memperhatikan aturan syariah. Jadi di jurnal ini yang menjadi permasalahan adalah apakah pariwisata syariah di Indonesia ini sudah sesuai implementasinya sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 108 tahun 2016. Nah, pertanyaan yang muncul dari jurnal inovasi pariwisata syariah di Indonesia ini adalah apakah fatwa DSN MUI nomor 108 ini telah mengatur semua aspek pariwisata syariah. Lalu yang kedua, bagaimana inovasi pariwisata syariah yang dilakukan di Indonesia agar tetap merujuk pada fatwa DSN MUI nomor 108 tahun 2016 ini. Lalu kami menemukan temuan dalam jurnal ini yaitu bahwa dalam penelitian ini merupakan hasil dari analisis data dan literatur review yang dilakukan oleh penulis tersebut berdasarkan data-data yang diperoleh dan regulasi serta fatwa DSN MUI. Nah, yang mana berdasarkan hasil research menunjukkan bahwa fatwa DSN MUI nomor 108 ini telah mengatur sebagian aspek pariwisata syariah. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai metode yang digunakan dalam Jurnal Inovasi Pariwisata Syariah ini, yaitu metode deskriptif kualitatif, yaitu yang mana deskriptif kualitatif ini adalah jenis literatur yang metodenya itu menampilkan hasil dan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lainnya. Yang mana pada jenis metode deskriptif kualitatif ini menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena atau kenyataan sosial. Caranya dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Selanjutnya, dari jurnal ini kami bisa memperoleh kesimpulan bahwasanya yang dilakukan oleh penulis dari jurnal ini yaitu Fahrul Ulum, beliau menyimpulkan pada fatwa DSN MUI nomor 108 tahun 2016 ini sebagian besar aspek urgent belum diatur secara lebih detail seperti persoalan promosi pariwisata syariah, pencegahan eksploitasi seksual anak, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada pariwisata syariah, serta menurutnya diperlukan peraturan yang menunjang fatwa DSN MUI nomor 108 ini, seperti peraturan paten tentang hotel syariah, peraturan mengenai pemasaran pariwisata syariah, maupun tentang pencegahan eksploitasi anak. Nah, maka kami pemakalah sejalan dengan pendapat penulis ini, Fahrul Ulum ini, bahwasanya
kami memiliki pandangan yang sama bahwasanya Fatwa DSN MUI nomor 108 ini sebagai satu-satunya aturan mengenai perkembangan pariwisata halal di Indonesia. Pada fatwa ini masih banyak hal yang belum diatur sedemikian rupa detailnya. Nah, bahkan ada beberapa ketentuan yang dapat menyebabkan multitafsir dalam memahaminya, sehingga ketika pelaksanaannya pun menyebabkan pariwisata syariah ini tidak sesuai dengan kaedah prinsip syariah. Nah, selain itu, agar pariwisata syariah ini benar-benar dalam penerapannya sesuai dengan kaedah prinsip syariah, maka tentu saja apabila adanya inovasi terkait pariwisata syariah ini perlu merujuk pada Fatwa DSN MUI nomor 108 garis miring MUI DSN garis miring 10 garis miring 2016, mengingat hingga saat ini fatwa ini merupakan satu-satunya fatwa mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudara Dian. Slide. Adapun materi dari bab 4, Fatwa DSN MUI nomor 108 garis miring MUI strip DSN garis miring 10 garis miring 2016. Perbedaan Fatwa DSN MUI tersebut dan regulasi lainnya dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan terdapat 4 komponen seperti 1. Industri, 2. Destinasi pariwisata, 3. Pemasaran, 4. Kelembagaan pariwisata. Sementara pada Fatwa DSN MUI nomor sekian membahas segala aspek terkait pariwisata khususnya syariah, seperti sedangkan pada fatwa tersebut mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad perjanjian yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, sauna, biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya. Slide. Sampai di sini presentasi yang ingin kami sampaikan. Bila ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditinggalkan pada kolom komentar, bisa di grup kelas, mohon disimak dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Apa ada tambahan Saudara Dian, Saudara Dedi? Cukup. Sudahi saja ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.